Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya teman-teman, insya Allah ya. Siap mulai ya. Ada ya Bapak Angkus, ada Ibu Desi dan Ibu Lanifa. Bapak yang hadir dulu sambil menunggu yang lain. Dan mungkin nanti ini mohon maaf teman-teman ya. Lagi-lagi malam ini sudah cukup berat matanya. Tapi mudah-mudahan lancar. Paling mungkin nanti nggak sampai setengah 10. Sampai jam 9 aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Oke, teman-teman, kita melanjutkan pelajaran kita tentang materi bahasa Arab menggunakan kitab Darussul Lughah. Dan insya Allah kita masuk di pelajaran yang ke-11. Sudah pelajaran 10. Sekarang pelajaran 11. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Ada yang mau praktek baca, silahkan. Saya sambil menyimak. Izin Ustaz, saya nyoba Ustaz. Ya, silakan Pak. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Baiti, rumahku. Haja baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku berada di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun shagiratun, di dalamnya ada taman yang kecil. Hajihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafijatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Haja sariri wahaja kursiyi wahaja maktabi, ini tempat tidurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jam saya dan pulpen saya dan kitab saya berada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tas saya berada di bawah meja. Nafijatu ghurfati maftuhatun, jendela kamar saya terbuka. Hajihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudara laki-lakiku. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudari perempuanku, saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti sagiratun, kamar saudari laki-lakiku besar dan kamar saudara perempuanku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudara lakiku kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi, dan kamar saudara perempuanku berada di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, saya mempunyai seorang saudara laki-laki namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuhu Su'adun, dan saya mempunyai seorang saudara perempuan namanya Su'ad. Abi wa umi fitil kal ghurfatil kabirati,
bapak saya dan ibu saya di dalam kamar itu yang besar. Ana uhibbu abi wa umi. Saya mencintai bapak saya dan ibu saya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran Pak Engkos atas praktik baca untuk pelajaran ke-11. Bacaan yang ada di pelajaran ke-11. Baik, kemudian saya ingin mencoba Ibu Lanifa atau Ibu Desi, silahkan kalau mau mencoba untuk membaca. Ustaz. Baik, Ustaz. siapa dulu? Silakan. Ana ya, Bu Desi. Mangga Bu, silakan. Siapa dulu? Ada baiti. Langsung terjemahkan Ustaz ya. Boleh terjemahkan, boleh. Ada baiti, ini rumah saya. Baiti amamal masjidi. Rumah saya di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku, rumah saya jamil, indah ya Ustaz ya. Iya. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalamnya hadiqah, ada taman kecil. Di dalam rumah ya. Hadhihi ghurfati. Hadhi ini kamar saya. Fiha nafidatun kabiratun wa marwatun jamilatun. Fiha. Di dalamnya nafidah. Di dalamnya ada jendela besar. Wa marwahatun marwahatun apa Ustaz? Wa mirwahatun jamilatun. Mirwah artinya apa Ustaz? Mirwah. Mana Ustaz? Apa? Pak Ustaz? Kipas. Mirwah. Kipas ya, kipas angin. Kipas Nah, angin. Wa mirwahatun jamilatun. Dan ada kipas angin yang bagus ya, jamilatun. Ada sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Ini ranjang saya, tempat tidur saya, dan ini kursi saya, dan ini meja saya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jam dinding saya dan pulpen saya dan buku saya di atas meja. Jam tangan kali Bu. Sa'ati. Saati jam tangan ya? Jam tangan ya? Iya, di atas meja dia ya. Jam tangan saya dan pulpen saya dan kitab saya ada di atas meja. Wahaqibati tahtal maktabi. Haqibati apa nih? Dan tas ya, dan tas saya di bawah meja. Ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidah. Jendela kamar saya terbuka. Oke, iya Bu. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Watil ghurfatu ukhti. Dan watilka dan di sana ya. Dan itu. Kamar saudari saya. Ghurfatu akhi kabiratu wa ghurfatu ukhti shaghiratun. Kamar saudara saya besar dan kamar saudari saya kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi.
kamar saudara saya di depan kamar saudari saya. Enggak, kamarku. Ghurfatu akhi, kamar saudara saya di depan kamar saya, dan kamar saudari saya di depan matbahu, apa, dapur ya? Dapur. Dan kamar saudari saya di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu asam li Usmah. akhun wahidun ismuhu Usamah. Oh ya. Li akhun saudara. Saya mempunyai saudara laki-laki satu namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya mempunyai saudari satu namanya Su'ad. Ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabiratu. Ayah saya dan ibu saya di dalam kamar sana, di dalam kamar yang besar. Itu Bu besar. Ayah saya dan ibu saya Ada berada. Fi tilka, di dalam kan? Iya, Vi, di dalam itu. Di dalam kamar yang besar itu. Ya. Ana uhibbu. Ustaz, tolong lari naikkan Ustaz. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai ayah saya dan ummi dan ibu saya, dan saya mencintai saudara dan saudari saya. Ya. Barakallahu fiik. Bu Lanifah. Alhamdulillah. Mumtaz, Bu, mumtaz. Atas bacaan dari Hadi Asyar. Ya. Baik, untuk Ibu Desi nanti baca yang Dars 12 insya Allah ya, sama Ibu Nelly. Ya. Ya. Jadi saya apa sekarang dulu? Enggak. Apa Ibu? Saya baca dulu enggak, Pak Ustaz? Nggak usah, yang ini nanti cukup 2 orang aja. Ya, siap, Pak Ustaz, siap. Yang pelajaran 12 insya Allah sama Ibu Nelly. Baik, ini teman-teman di Dars 11 ini singkatnya adalah pelajaran tentang idhofah kepada ya mutakallim. Ya, Pada ya mutakallim. Ya. Aplikasinya ada di banyak kosakata yang tertuang di situ ya. Baiti, kemudian ada lagi apa itu? Ghurfati, maktabi, sariri, kursiyi, saati, kolami, akibati, kemudian ada kata abi, ummi, kemudian apa lagi itu? Nah, yang mana kalau kosakata tersebut, kalau kita perhatikan, mereka ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Yang marfu itu kalau kita lihat di situ, contohnya hadza baiti, ini marfu dia. Kemudian kalau yang ini ya teman. Marfu sebagai apa, Pak Ustaz? Khobar. Khobar ya, Pak Ustaz? Nah, sebagai khobar. Nah, ini marfu sebagai khobar. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, yang ini majrur. Kemudian ada lagi nanti ini mansub. Mansub mana, Pak Ustaz? Abi. Cuman kalau kita lihat semua kalimat yang idhofah kepada yang mutakallim, baik ketika dia marfu ataupun majrur atau mansub, itu harakat akhir untuk isimnya itu tidak pengaruh karena posisinya dia sudah kuat dengan idhofah kepada yang mutakallim.
Jadi walaupun hadza baiti, baiti ini marfu, dia harus dengan kasrah, hadza baiti. Kemudian nafidatu ghurfati, ini lebih-lebih kalau ini memang majrur, maka ghurfati itu juga dengan kasrah. Kemudian yang uhibbu abi, ini juga dengan kasrah walaupun dia harusnya mansub. Walaupun memang i'rabnya mansub tapi dia dengan kasrah. Karena sebab idhofah kepada ya mutakallim. Maka karena posisi idhofah kepada ya mutakallim itu menjadikan isim-isim tersebut dalam i'rabnya harokat akhir untuk isimnya menyesuaikan ya mutakallim yaitu dengan kasrah. Baiti, ghurfati, abi dan macam-macamnya. Ya, walaupun marfu, mansub ataupun majrur. Ya, tadi sudah sempat dibaca sama teman-teman dan sudah diterjemahkan insya Allah. Nah, nah, susah. Tapi kemudian di sini tamarin man fi hadzal bait fi hamid. Itu kayaknya suruh baca aja. Iqra waktu. Oh iya, sini kan kayak misalkan man fi hadzal bait. Nah, al bait ini mudzakkar, maka kita katakan fihi. Adapun yang muannats contohnya madza fil haqibah, apa yang ada di dalam tas. Kemudian dikatakan fiha kitabi wa qalami wa daftari. Maka fiha ini menyesuaikan bahwasanya kalimat haqibah ini jenisnya muannats. Fihi untuk hi kembali ke kata al-bait, fiha ha kembali kepada kata al-haqibah. Jadi kalau fihi mudzakkar, fiha muannats. Fihi fihima fihim, fiha fihima fihinna. Kemudian nomor 3 itu jelas man fi sayyarah, sayyarah muannats. Kemudian man fil masjidil jami' al-an. Ma fihi ahad, enggak ada seorang pun di masjid kampus ya. Maka masjid ini mudzakkar, maka pakainya fihi. Man fi hadhil ghurfah, siapa yang ada di dalam kamar ini? Dikatakan fiha al-mudir. Di dalam kamar tersebut ada Pak Mudir ya, seperti itu. Maka fiha ini menyesuaikan kata ghurfah yang dia juga muannats. Insyaallah ini sahal. Kemudian yang latihan berikutnya itu uhibbu abi wa ummi dan seterusnya sampai udah selesai ternyata teman-teman. Ini latihan terakhir tuh yang di daras 11 ya. Ada 6 1 2 3 4 5 6 7 7 nomor. Tapi silahkan satu-satu boleh baca atau mungkin ini aja ya. Yang belum membaca tadi Ibu Desi, kemudian Mbak Nabila, Ibu Nelly, Ibu Kalida yang belum. Silahkan. Ibu Desi kayaknya kepental keluar. Tapi Mbak Nabila silakan. Atau Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly. Dibaca, itu dibaca aja, Us. Dibaca aja. Nomor 1. Uhibbu abi wa ummi, kayak gitu ya, Us. Nah, translate-nya. Ah, eh, mencintai ayah dan ibu. Saya mencintai ayah saya dan Saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Iya, ayah saya dan ibu saya. nomor 2. Masih Ibu Nelly silakan. Eh, Uhibbu ahi wa ukhti. Saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Nah, ya. Seperti itu Ibu Nelly ya. Jadi praktik Iya. isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Walaupun di sini kalau kita lihat kata abi dan juga kata ummi, kemudian kata akhi dan kata ukhti itu seluruhnya adalah mansub untuk isim-isimnya. Cuman karena dia idhofah kepada mutakallim, maka dominannya adalah lebih kepada mengikuti ya mutakallim sehingga dia menjadi kasrah. Bukan kita baca uhibbu abai atau umai ya atau akhai ya. Tetapi harokat isimnya menyesuaikan ya mutakallim sehingga seluruhnya kasrah.
walaupun i'rabnya mansub. Baik, Mbak Nabila silahkan nomor 3 dan 4 Mbak Nabila. Uhibbu zamili. Aku mencintai temanku. Baik, nomor 4. Uhibbu ustazi. Aku mencintai, apa nih Ustaz maksudnya? Diartikan pengajar aja Ustaz. Iya boleh. Guru atau apa? Iya, pengajar guru. Aku mencintai guruku. Nah, seperti itu ya. Cara baca untuk idhofah kepada ya mutakallim. Baik, Ibu Khalida silahkan Ibu nomor 5 dan nomor 6. Ibu Khalida hadir? Seperti hadir Bu Khalida? Seperti masih udur mungkin ya. Ibu Nelly lagi, Ibu Nelly silakan Ibu Nelly nomor 5. Uhibbullah. Aku mencintai Allah. Uhibbun nabi. Aku mencintai nabiku. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di nomor 5 sama 6 dia tidak idhofah kepada ya mutakallim. Maka ini semakin jelas ketika mansub harusnya memang dengan fathah. Maka uhibbullaha. Kemudian yang nomor 6 juga demikian, mansub dengan fathah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di situ an-nabiyya mansub. Mencintai Nabi Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. berarti mansub maf'ul bihi ya Ustaz ya? Nah, mansub statusnya sebagai maf'ul bih. Jadi lafzul jalalah Allah, kemudian kata an-nabi itu mereka mansub sebagai maf'ul bih. Dan memang kalau teman-teman lihat semua di nomor 1 sampai nomor 4, 1 2 3 4 itu juga semuanya mansub. Akhi, kemudian abi, zamili itu semuanya mansub. Cuma karena kosakata tersebut idhofah kepada ya mutakallim, maka lebih kuat pengaruhnya di ya mutakallim yaitu menyesuaikan dengan kasrah. Maka uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu ustadi, uhibbu zamili ya. Kita membaca harakat akhir isim itu dengan kasrah karena menyesuaikan persambungan atau bersambungnya dia dengan ya mutakallim. Kalau kita tidak ada yang mutakallim maka kita akan membacanya fathah seperti nomor 5 dan 6. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya. Dan yang terakhir nomor 7, uhibbul lughatal arabiyyata. Itu juga mansub sebagai maf'ul bih. Itu teman-teman ya, insyaallah ya. Itu saya kira pelajaran yang sebenarnya kalau di Nahwu mau dibahas juga di Nahwu tematik. Dan mungkin insya Allah tetap mudah ya, karena mungkin dasar untuk idhofah ke budaya mutakallim. Kalau yang latihan, gimana Ibu? Lughatul Arabiyyah. Nah, ini Halo? juga mansub. Ini apa ya? Na'at ma'ud ya Ustaz? Nah, na'at matnud. Yang al-Arabi sebagai na'at. Baik. Sudah paham insya Allah teman-teman ya? Darah 11 ya. Ini saya kira cukup mudah darah 11 ini. Yang penting kuncinya kalau sudah idhofah kepada yang mutakallim maka harakatnya dia akan mengikuti kesesuaian munasabah liya il mutakallim, menyesuaikan ya mutakallim dia dengan kasrah dan untuk kemudahan pengucapan. Sekalipun memang i'rabnya dia ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, maka itu tidak mempengaruhi harakat akhir isim tersebut menjadi kasrah, ya tetap kasrah. Ghurfati, baiti, abi, ummi,
ya, dan seterusnya. Baik, sekarang insya Allah kita mencoba untuk daras 12. Daras 12. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, dalam setengah jam kurang lebih. Setengah jam ke depan untuk daras 12. Baik, tadi di daras 11 sudah dibaca oleh Pak Engkus dan Ibu Lanifa ya. Berarti sekarang daras 12 silahkan yang mau mencoba untuk membaca. Saya Pak Ustaz. Ibu Desi, tadi silahkan. Tadi kenapa? Tadi mental ya? Ya, mental Pak Ustaz kok nggak masuk ya, saya bilang gitu. Baru masuk barusan banget. Jadi ada yang kelewat, saya sih biarin lah Pak Ustaz. Ya, Gitu. ini Ibu baca di layar atau di buku? Di buku. Alhamdulillah. Ya, di buku. Ya, silahkan Ibu. Ya. Saya dengan siapa? Bintu ini siapa Pak Ustaz? Oh, ini ada Kan 2 dua. orang ya. Silakan yang mau duet sama Bu Desi, silakan. Yang belum aja yang belum. Bu Lanifa tadi sudah ya. Kita kasih kesempatan yang belum. Silakan Siapa siapa? yang belum? Yang belum ini kali ya, Ibu Kalida belum, Bu Nelly belum. Ibu Khalida Bu, kemana ayo ya? Bu. Ibu Khalida ini ada mic-nya aktif Ada tapi bukan? nggak ada suaranya. Iya, Bu Nelly, mana Bu Nelly juga? Ya, boleh. Bu Nelly ya, Berbalinda ya. Ya, ya. Nanti Saya kalau suka ya. nah, Saya dulu Bu Nelly ya. Ye. Ya, enggak. Jadi suad saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki bintu? Ya bintu. Ana bi khair walhamdulillah. Min aina anti? Ana miryat. Masmuki. Ismi ya. Ismi Aminah. Aminah. Ismi Aminah. Aina abukai? Abi Hana fil Madinatil Munawwaroh. Huwa jahu fil madrasatis sanawiyah. Ya. Wa aina umiki? Hiya Aidon, Bu. Aidon Guna. Hiya Aidon Huna. Hiya Tobibati fi Tobibatun fi Mustashfal wah Mustafa al-waladatu. Ya. Waman hadhil waman hadhil fatatul lati ma'aki? Ahi. Enggak, saya dulu, Bu. Yeah. Ahi uhtuki. Ahi uhtuki. La, Ibu Pak, la bawahnya. Iya deh. La hiya bintu Umar. Ami. Ami. Apa sih? Ya, Ami. Ami paman, Bu. Oh. Gimana, Bu? Ismuha. Hiya. Hiya. La hiya. La hiya. Jeda. La hiya. Bintu Ami. La hiya bintu Ami. Amu. Ya. Ami. Oh, Ami. Itu kalian, Bu. La hiya bintu Ami. Masmuha.
Ismuha Fatimah. Oh, Ismuha Fatimah. Ahya Zamilatuki. Ahya Jamilatuki. La ana fil madrasatil mutawasitoh. Ya, wahia fi Wahia fil madrasati sanawiyah. ya. Alaki uhtun. La mali ukhti. Ya. Alaki ahun. Naam. Li Ahun. ahun kabiro wa huwa tolibun bil Bil jami'ah jamaati. bil jamaati. Waman hadza tifli? Waman hadza tiflul ladzi ma'aki? Huwa abnu uhi. Huwa benu Huwa benu uhi. Ya. Mas Muhi. Ismuha Sa'id. Ya. Ammaki fil baitil lan La dhahabatun ilal apa ini? mustasfa. 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 Ya, mustasfa masjid, Bu. Ya, ya. Ya, enggak, Zahab dia tidak ya, dia pergi ke rumah sakit gitu. Ya. Ya. Ya, Pak Ustaz. Kelas, Pak Ustaz. Baik, Masya Allah, semangat Ibu ya, Bu Desi sama Bu Nelly. Apa? Belajar. Ya Allah, Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Pak Ustaz, saya mau tanya yang muwajatun apa ya, Pak Ustaz ya? Huwa muwajatun. Yang mana, Bu? Yang abi huna fil madinati munawwaroh. Huwa muwajatun. Muwajatun apa ya? Fil madrasati sanawiyah. Muwajihun kayak ini, Bu. Muwajihun ya, muwajihun. Tapi di buku cetak kayaknya mufatishun. Oh gitu. Jadi apa ya? Enggak, maksudnya jadi enggak tahu artinya nih Pak Ustaz apa ya? Muwajihun. Muwajihun itu mungkin pembimbing atau apa gitu. Ya, pembimbing ya Pak Ustaz ya, muwajihun ya. Kayaknya itu. Atau nanti kita tunggu Pak Angkos kalau mau ngasih komentar dari buku beliau. Iya. Tadi Ibu Desi sama Ibu Nelly, barakallahu fikum. Tetap semangat Ibu berdua ya, belajar. Ya. Pokoknya pede aja dulu deh, berani. Ya, berani. Tidak apa-apa. Tadi saya cuci muka udah seger deh matanya. Tadi udah ngantuk berat sebetulnya. Udah kriip-kriip. Ini ada, ini Ibu Khalida kemana ya? Nggak ada suaranya Ibu Khalida. Ya, nggak ada Pak Ustaz. Saya juga Nah. ini nggak ada. Ya. Halo Ibu Khalida. Gedor dulu, tak gedor. Enggak nih, ini mic-nya nyala. Dia suka ngantuk, Pak Ustaz, ketiduran. Ya udah sepuh juga Pak Ustaz. Enggak, nyala mati mic-nya. Ibu Khalida, halo. Masya Allah, nggak ada suaranya juga. Baik, nih sesi kedua yang baca siapa? Ibu Lanifat sama siapa kalau mau? Silakan. Yang sesi kedua yang mana Pak Ustaz? Ya sama tadi Yang 12. Sama Mbak Nadila ya. Ya, Nabila belum. Halo Mbak Nadila. Nah, Ustaz. Fadhola. Nah, Ana duluan ya Mbak ya. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti?
Ana minar Riyadh. Mas Muki. Ismi Aminah. Aina abuki. Abi huna fil Madinatil Munawwarati huwa mufattishun fil madrasati sanawiyati. Wa aina ummuki. Hiya aidan huna hiya tabibatun fil mustarfal wilada. Wa man hadhil fatatulati ma'aki ahiya ukhtuki. La hiya bintu ammi. Masmuha Ismuha Fatimah. ahiya zamilatuki. Nah, La. Ingat sih. ya Hiya lah, fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Alaki ukhtu. La mali ukhtun. Ukhti. Li. Ri. Bukan. Alaki ukhtun. La Lah, mali ukhti kan? Uhtun. Uhtun dong, kan atasnya uhtun, Uhtun. Bu. Iya, atasnya Li uhtun. karena ada linya. Bukan ya? Iya, bukan. Kan Uhtun. atasnya uhtun. Ditanya kan, apakah kamu mempunyai saudara? Alaki akhun. Na'am li Nah, akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Waman hadzat taflu. Waman tiflu. Tiflu. waman hadzat tiflul ladzi ma'aki. Huwa ibnu akhi. Masmuhu Mas Muhu. Ismuhu Sa'dun. ummuki fil baitil an. La dhahabat ilal mustashfa. Diartikan lagi Ustaz. Eva, Bu. Gimana Pak Ustaz? Tadi sampai mana ya? Diartikan Sebenarnya lagi. Oh, udah selesai. udah selesai, Pak Ustadz. Ini Pak Udah Diartikan Ustadz, selesai, lagi. Ustaz. Pak Ustadz Oke. ngantuk ya? Enggak habis makan. Habis makan. Diartikan lagi Ustaz. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, ikut Ustaz. Jadi, cari cemilan tadi ngantuk berat soalnya. Iya, takutnya ngantuk, Pak Ustadz. Baik, ini pelajaran ke-12 tentang percakapan antara Su'ad dengan seorang anak perempuan. Iya. Kalau Pangkos kayaknya nggak usah baca deh, udah mahir insya Allah. Oke, salam dari Su'ad, kemudian dijawab oleh anak perempuan tersebut. Kaifa haluki, Ya. tanya kabar, kemudian tanya asal dari mana, Ya, dari kemudian Riyadh. tanya namanya Aminah ternyata. Nah, kemudian ditanya sama Su'ad. Kata Su'ad, aina abuki? Di mana bapakmu? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kata abun, idhofa kepada kata apa aja, selain ya mutakallim, maka dia harus diimbuhi dengan wawu. Dan inilah yang kalau di dalam ilmu nahwu disebut asma al-khamsah. Ada abun, ada akhun, ada fu, ya. Kemudian ada hamun. Ada zu. Itu. Maka aina abuki ini harus ada wawu. Jadi Abu. kita tidak cukup mengatakan abuki dengan tanpa wawu, tapi harus ada wawu. Kemudian ketika idhofah kepada yang mutakalim, wawunya hilang lagi. Maka dijawab oleh si anak perempuan tadi, abi huna. Abi ini tanpa wawu. Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasah as-sanawiyah.
Betul Pak Angkes ya, enak Pak Angkes. Muwajihun pembimbing atau apa Pak? Saya kok agak ragu. Kurang tahu Ustaz. Yang di anak kan mufatishun Ustaz. Ya, di buku cetak anak juga mufatis. Kalau mufatis mungkin kita artikan apa Pak ya? Kalau di kamus penilik Ustaz. Penilik. Iya. Ya, berarti kalau muwajihun mungkin ya macam itu kali ya. Jadi yang penilik. Apa ya istilahnya itu? Penilik itu peneliti ya? Pengawas. Pengawas ya, semacam kayak yang keliling-keliling di Pengawas ya. biasanya malah mungkin dari luar ya. Dari luar. Nanti dia datang ke suatu kota, terus nanti dia mengawasi beberapa sekolah atau dia meniliki beberapa sekolah, mengecek beberapa sekolah. Iya Nah, betul. mungkin ini bapaknya Aminah ini seorang penilik atau pengawas untuk sekolah jenjang SMA di kota Madinah. Mungkin ceritanya gitu. Kemudian ditanya lagi sama Su'ad, ibunya di mana? Katanya di sini juga di Madinah katanya. Ya Aidon Huna. Tapi dia seorang dokter, ya tabibatun fi mustashfal wiladah ya. Ya, jadi cara bacanya gini ya teman-teman ya, mustashfal wiladah ya. Tadi Ibu Desi sama Ibu Nelly ya. Mustashfal wiladah artinya rumah bersalin atau rumah sakit untuk melahirkan. Dia rumah bersalin. Kirain saya anak, sakit anak. Oke. Salin ya Pak. Ya, Rumah sakit. wiladah. Wiladah itu melahirkan. Wiladah. Waman hadhil fatatu allati ma'aki, katanya. Kemudian ada ini siapa anak muda, pemudi yang bersamamu? Apakah itu saudara atau mungkin kakaknya gitu kan ditanya. Oh, ternyata bukan. Kata Aminah, iya bintu ammi, katanya anak perempuan paman. Berarti apa jatuhnya? Sepupu. Ya. Ditanya lagi sama Su'ad, Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Kemudian ini kok ada pertanyaan Zamila, itu kan udah dijawab tadi gitu. Iya. Wa ahi Jamila Tuki. Dia temanmu gitu Ustaz. Bentar kok agak nggak nyambung pertanyaannya. Iya. Habis disebut namanya kok tahu-tahu nanya temen. Terus jawabannya juga nggak nyambung. Ana fil madrasatil mutawassithah. SMP ya? Oh gini enggak, nyambung ya. Apakah dia mungkin jadi tanya gini kayaknya. Ahia zamilatuki, maksudnya apakah dia teman sekolah gitu kayaknya. Oh, terus dijawab sama Aminah, lah. Ana fil madrasatil mutawassithah, saya masih SMP. Adapun dia udah SMA gitu. Yang si siapa tadi namanya? Fatimah ini udah SMA, Aminah masih SMP. Jadi bukan teman sekelas ya. Mungkin Zamil ini diartikan teman satu kelas. Gitu Pangkus ya kayaknya ya. Ya Ustaz. Nah, baik. Kemudian ditanya lagi sama Su'ad, alaki ukhtun. Kamu punya saudari? Kata Aminah apa? La, mali ukhtun. Saya tidak punya saudari, kata Aminah. Ditanya lagi, alaki akhun. Kamu punya saudara? Naam, katanya. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Saya punya saudara, punya kakak, ya. Akhun kabir itu kalau terjemah kita kakak gitu aja deh, kakak laki-laki gampangnya. Kalau saudara besar itu kan lucu juga dengernya. Kakak. Jadi Wa huwa talibun bil jami'ah, dia seorang mahasiswa di kampus. Nah, ini bacanya bil jami'ah teman-teman ya, Bu Desia tadi bil jamaah. bil jami'ah. Nah, jami'ah itu kampus, ya, universitas. Wa man hadza tiflul ladzi ma'ak? Kemudian siapa anak kecil yang bersamamu ini? Dijawab sama Aminah, huwa ibnu akhi. Dia, atau kita bacanya huwa ibnu akhi. Dia putra saudaraku atau putra kakaknya. Berarti ponakan ya, ponakan. Masmuhu, ismuhu Sa'ad, namanya Sa'ad. Kemudian Su'ad tanya lagi, a ummuki fil baiti al-an? A ummuki fil baiti al-an? Sekarang ibumu di rumah enggak?
Kata Aminah apa? Ibunya sudah berangkat ke rumah sakitnya. Dhahabat ilal mustasfa. Di sini banyak praktek pelajaran nahwu ya. Seperti idhofah kepada ya mutakallim, kemudian apalagi itu banyak ya. Ya. Ada praktek naat, kemudian praktek jar majrur ya, dan seterusnya. Banyak pelajaran insyaallah. Tapi kemudian kita langsung aja ke tamrin. Ya, tamrinnya cukup mengasah juga nih. Tapi sepertinya tamrin yang pertama ini cuma membaca aja ya. Cuma membaca. Kemudian kita cek dulu di tamrin berikutnya. Bentar. Baik, kita langsung ke tamrin nomor 2 aja. Nah, kalau yang nomor 1 ini cuma membaca ya. Membaca, insya Allah teman-teman bisa praktik baca untuk melancarkan lidah ya. Baik, ini yang ini tamrin nomor 2, iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddah atau kama huwa muwaddahun fil misal. Baca setiap jumlah ini, kemudian baca lagi sambil merubah setelah merubah munadanya sebagaimana sudah ada contohnya. Di contoh itu misal aina qalamuka ya abi. Aina qalamuka ya abi. Itu yang pertama di bagian kanan sebuah pertanyaan. Di mana penamu wahai ayahku? Kemudian kita ingin merubah kepada munada yang berbeda yang dipanggil ibunya. Maka kalau ibunya dia berubah menjadi aina qalamuki. Ya. Itu kalau di PDF yang di layar nih teman-teman, kalau lihat di sini mungkin di sini ada typo ya. Seharusnya itu dibaca qalamuki ya. Kalau ternyata di belakangnya ya ummi, itu harusnya qalamuki. Muki ya. Jadi menyesuaikan munadanya, domirnya menyesuaikan munadanya. Umi. Nah, silakan, ini ada latihan nomor 1 sampai latihan nomor 10. Cara menjawabnya urut aja dulu. Silakan dari Di kanan. gimana Ibu? Ini ada latihan nomor 1 sampai 10. Silakan dari Bapak Angkos dulu nomor 1, Pak. Bismillah. Aindaka qalamun ya Muhammadu. Apakah engkau mempunyai pulpen wahai Muhammad? Aindaki qalamun ya Aminatu. Apakah engkau mempunyai pulpen wahai Aminah? Syukran Pak Angkos ya. Jadi seperti itu ya. Aindaka qalamun ya Muhammad. Apakah kamu punya pena wahai Muhammad? Kalau Aminah berarti aindaki qalamun ya Aminah, seperti itu. Jadi si dhamir yang terletak setelah kata inda itu menyesuaikan munadanya, munada ya, isim yang dipanggil. Tapi silakan Ibu Nelly nomor 2. Tak. Aina Bu. Aina baituka ya istada Ya ustadi. Hmm. Aina baituka ya istadi. Terus aina baituki
Ya, Ya Ustadi. Ya Ya Ustad. di Ustad. Ustadzati. Ustazati. Ustadati. Nah, ya. Jadi kalau ustadzah perempuan maka mengatakannya baituki. Kalau ustadz laki-laki maka mengatakannya baituka. Ya, jadi berubahnya apa? Aina baituki ya ustadzati. Baik, silahkan Mbak Nabilah nomor 3. أهذا الدفتر لك يا علي أهذه الدفتر لك يا فاطمة Nggak berubah hadih, Mbak. Dia tetap hada karena daftar dia mudzakkar. أهذا الدفتر لك يا فاطمة Nah, ya seperti itu ya. Jadi yang berubah domir yang sesuai dengan munadanya saja. Ya, laki-laki. Apakah buku ini milik engkau, wahai Ali? Yang satu lagi, apakah buku ini milik engkau, wahai Fatimah? Baik, Bu Desi, silakan nomor 4. Man aina anta ya akhti? Ya, man aina gimana? Man aina Kalau anta man itu ya? artinya siapa? Ya. Min ya, Pak Ustadz ya? Nah, min. Min aina anta ya ukhti? Dah, min aina anta. Anta untuk laki-laki. Ya. Min aina anta ya ukhti? Itu akhi atau ukhti, Ibu? Ya, akhi. Min aina anta ya akhi? Nah. Aina anti ya ukhti? Nah. Ya ukhti. Nah, ya. Jadi antanya berubah menjadi anti. Seperti itu, Bu ya. Baik, Ibu Lanifa nomor 5. Aina abuka ya Khalidu. Nah. Aina abuki ya Khadijah. Nah. Ya Khadijah. Baik. Abuka sama abuki. Ibu Kalida nomor 6, silakan. Nah, Ibu Kalida. Baik, mungkin beliau sudah udur. Balik lagi ke Bapak Engko, silahkan Bapak nomor 6. Anta maridun ya khali. Apakah engkau sakit wahai pamanku? Anti maridatun ya khalati. Apakah engkau sakit wahai bibiku? Masya Allah ya. Ini sudah ada tambahan lagi selain domir. Dia adalah merubah isim yang sesuai. Maka maridun menjadi maridotun. Baik, Ibu Nelly, silahkan nomor 7, Ibu Nelly. Aina baituka ya amu. Pin. Ya ami. Pin itu pin. Pintuka. Gimana Us? Pintuka. Oh. Aina pintuka ya ami. Terus aina pintuki ya ami umati. Ammati. Nah. Terjemahnya apa, Ibu? Aina di mana? Ya. Enggak tahu. Pintun artinya apa, Ibu? Pintu. Kan anak ya? Iya, anak perempuan atau putri. Ya, anak. Di mana anak laki-lakimu, wahai? Anak perempuan, Ibu. Anak di mana anak perempuanmu, wahai pamanku? Nah. Terus di mana anak laki-lakimu, wahai? Anak perempuan. Ya anak perempuanmu, wahai bibiku. Nah, ya.
Jadi ammun dan ammah. Ammun dan ammah itu paman atau bibi dari jalur Bapak. bapak. Kalau yang dibaca sama Pak Angkus tadi, qalun nomor 6 ya. Qal sama qalah itu dari jalur ibu. Baik, nomor 8. Ibu Desi silakan. Alaka akhun ya. Alaka akhun ya Hamad ya Hamid ya Hamidun ya. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki ya Hamid? Di sininya satu lagi. Alaki uhti. Alaki akun ya tetap ya Pak Ustaz ya. Nah. Alaki akun iya Suad. Gitu Pak Ustaz? Nah, Ibu, ya betul. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Wah, jadi yang berubah domirnya alaka dan alaki. Alaki ya. Baik, Mbak Nabila silakan. 9, nomor 9. Madza indaka ya akhi? Madza indaki ya ukhti? Apa yang kamu miliki ya akhi? Apa saudara laki-lakiku? Apa yang kamu miliki saudaraku? Atau kalau kita terjemahkan tuh madza indak itu apa ya? Madza apa yang ada di sisimu, atau gini aja mungkin terjemahnya tuh kalau mau terjemah bebasnya ada apa denganmu gitu. Kayaknya sih gitu. Allah. Oh. Madza indaka? Ya ahi. Kalau ada apa denganmu tuh madza bika deh. Ya mungkin ini sesuatu yang maksudnya itu ada apa. Enggak tahu sih saya kurang bisa ini. Bukan apa yang kamu miliki itu Ustaz. Madza indaka. Apa yang kamu Ya mungkin itu bisa Bu ya. Apa yang kamu ya apa yang kamu miliki ya saudaraku gitu. Nah, mungkin. Tapi sekarang Ibu Lanifa nomor terakhir 10. Assalamu alayka ya abi. Nah. Assalamu alayki ya ummi. Nah. Keselamatan atasmu wahai ayahku. Keselamatan atasmu wahai ibuku. Nah, insya Allah ya. Seperti teman-teman ya. Jadi merubah munada menjadi muannas. Kemudian domirnya disesuaikan, atau kalau ada kata yang jenisnya belum sesuai maka disesuaikan. Itu latihan kedua. Tapi di sini ada latihan ketiga. Nah, ini teman-teman. Ini mulai kita memperhatikan kaidah fiil dan fa'il. Kita mulai memperhatikan kaidah fiil dan fa'il. Nanti mungkin sampai dari sini aja insya Allah diselesaikan. Itu istirahat. Baik. Annithil fa'il fi kullin minal jumalil atiyah. Contohnya kharaja Muhammadun minal bait. Kemudian kharajat Aminatu minal bait. Ini Muhammad diubah menjadi Aminah. Dan ketika fa'ilnya berubah mu'annas, maka fi'ilnya ada tanda mu'annas. Kita udah pernah jelaskan bahwasanya tanda mu'annas untuk fi'il adalah dengan ta'u ta'nis. Ya. Cuman bentuknya maftuhah. Seperti dikata kharajat. Kalau ta'u ta'nis untuk isim, itu bentuknya marbutoh. Marbutoh itu terikat. Kalau maftuhah terbuka. Kalau marbutoh terikat. Aminah itu marbutoh, taknya. Kalau kharajat, taknya maftuhah. Dan semuanya adalah disebut ta'u ta'nits. Semuanya disebut ta'u ta'nits. Jadi kharajat itu akhirannya ta'u ta'nits.
Aminah juga akhirannya ta'u ta'nits. Sehingga kalau ditanya domir yang bersambung dengan kata kharajat apa, maka tidak ada. Domirnya mustatir, takdirnya hiya. Jadi kalau kita tasrif kharaja, kharaju, kharajat, nah, kata kharaja dan kharajat itu nggak ada domir bersambung, alias domirnya mustatir. Adapun yang selainnya kharaja, kharaju itu ada aliful itsnain, ada wawul jamaah, ya. Kemudian seterusnya sampai yang terakhir kharajna. Di sini ada 4 latihan, ya, 4 latihan. Silahkan, ini kalau ada yang bersedia menjawab. Kayaknya kalau dibagi juga ada yang nggak dapat ya. Tidak apa-apa, silakan. Nanti yang nggak dapat ya ke latihan berikut. Siapa nomor 1 yang mau coba? Saya Ustaz. Silahkan Ibu. Jahabat. Ini dulu ya. Jahabal mudarisu ilal fasli. Jadi kalau dirubah ke muannas, jahabat mudarisu ilal fasli gitu. Kalau al mudarisu mudzakkar, muannasnya apa Ibu? Mudari 1. Nah, hasilnya apa? Dia laki-laki itu telah pergi. Mudarisu itu guru ya. Guru itu zahabat pergi ke kelas. Guru laki-laki itu pergi ke kelas. Kalau jahabat mudari 1 berarti guru perempuan itu pergi ke kelas. Nah, zahabatil mudarrisatu ilal fasl. Mudari 1 ilal fasl. Nah. Silahkan nomor 2 yang berikutnya, peserta berikutnya, silahkan yang mau coba. Ustaz. Tafadhol Ibu Hanifah. Zahaba abi ilal mustashfa. Nah. Zahabat ummi ilal mustashfa. Insyaallah ya, hakada ya. Baik. Nomor 3 silakan. Mbak Nabila. Aina Nabila, maujud? Maujudah. Betul. Nomor 3 silakan. Jalasat talibu fil fasli. Dibuat muannats. Mbak Nabila muannas. Jalasat talibatu fil fasli. Naam. Jalasatit talibatu fil fasli. Ya, seperti itu Mbak ya. Nomor 4 silahkan Mbak Nelly. Afwan Ibu Nelly, ya Mbak Nelly. Ibu Nelly tafadhol. Kharaja akhi minal baitu. Minal baiti. Oh, minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Nah, Masya Allah. Seperti itu Bu ya. Merubah fa'il menjadi mu'annas. Kemudian ta'ammal ma yali. Nah, di sini. Jadi di sini penulis mulai menyebutkan rahasia yang ada di atas tadi. Jalasat at-talibatu menjadi jalasatit talibatu. Alasannya kenapa kita baca ti? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun di ta utaknit sama sukun di al. Kalau ada 2 sukun maka sukun pertama hidup menjadi kasrah. Atau menyesuaikan ya. Atau menyesuaikan. Enggak mesti kasrah, tapi di sini contohnya jalasatil talibatu. Kemudian iqra'il jumalil atiyah. Ini apa ya? Oh, ini tuh isim mausul. Ini isim mausul nanti disesuaikan. Saya baca dulu aja. Saya baca dulu nanti teman-teman langsung di latihannya aja. Di sini ada bacaan manil fatal ladzi kharaja min baitika al-an. Kemudian lanjut bacaannya adalah huwa bnu ammi. Fokus pelajarannya adalah di kata alladzi.
Nah, di sini musannif atau penulis buku, pengarang buku menyebutkan isim mausul dengan contoh alladzi di nomor pertama itu karena menyesuaikan isim sebelumnya yang sama-sama mudzakkar yaitu al-fata. Maka manil fatal ladzi. Dan itu akan terlihat bedanya ketika nanti nomor 2, manil fatatul lati. Karena al-fatatu muannats maka pakainya al-lati. Adapun nomor 1 al-fata mudzakkar maka pakainya alladzi. Kemudian hukum-hukum yang lain itu akan menyesuaikan. Adanya fi'il harus ada tanda muannats. Seperti kalau yang nomor 1 kharaja, yang di nomor 2 kharajat. Ya. Kemudian lagi itu harusnya ada harokat yang benar ya, benarnya. Jadi min baitika itu nomor 1 betul. Tapi itu gundul kayaknya. Nah, di yang nomor 2 tuh harusnya min baitiki. Afan enggak? Dia tetap min baitika nih Afan. Karena dia ada munada berikutnya Muhammad ya Afan. Saya kurang teliti ya. Ini tetap min baitika ya. Jadi fokusnya adalah kepada pelajaran isim mausul yang bersambung dengan suatu isim yang sedang diterangkan, sedang disifati. Maka alladzi untuk mudzakkar al-fata, allati untuk muannats al-fatatu. Kemudian di nomor 3, limanil miftah alladzi 'alal maktab, kunci yang ada di atas meja ini milik siapa? Maka al-miftah ini mudzakkar pakainya alladzi. Ya. Kemudian ditanya lagi nomor 4, limanis sa'atil lati atau limanis sa'atul lati 'ala sarir. Jam tangan yang ada di atas ranjang ini milik siapa? Maka allati ini juga isim mausul yang menyesuaikan kata as-sa'ah. Jadi al-miftah mudzakkar, alladzi mudzakkar, as-sa'ah muannats, allati muannats, seperti itu. Nanti jawabannya pun nanti akan menyesuaikan. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 itu huwa. Tapi kalau yang nomor 2 dan nomor 4 itu dijawab dengan hiya. Karena memang hiya untuk perempuan atau sesuatu yang muannats. Ya, as-sa'ah muannats, al-fatat muannats. Maka menyebutnya dengan kata hiya. Adapun al-fata mudzakkar dan al-miftah mudzakkar menyebutnya dengan kata huwa. Kata. Ini gambaran tentang isim mausul. Gambaran isim mausul. Isim mausul alladzi, allati, allati, allai dan lain sebagainya. Tapi mungkin penulis mulai dari dasar dulu yaitu dengan 2 kata alladzi dan allati. Alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannats. Dan itu sudah ada di garis ya, atau yang sudah beliau rahimahullah menggarisi kata isim mausul. Dan sekarang ini ada latihan nomor 6. Ada latihan nomor 6 dan sepertinya ini menjadi latihan terakhir di pertemuan malam ini ya. Iya, seperti itu. Latihan nomor 6 ini ada sekitar 10 nomor. Kalau dibagi sejumlah teman-teman, insya Allah cukup ya. Kalau bekal ini nggak aktif berarti cukup tuh 22. Di situ ada nomor 1. Mungkin langsung aja ya, 1 orang menjawab nomor 1 dan 2. Nanti 1 orang lagi menjawab 3 dan 4 gitu aja. Tapi silakan, siapa dulu yang mau mulai? Silakan. Alkitab ya Pak Ustaz. Baik, Bu Desi mau mulai? Mangga Pak Ustaz saya. Baik, silakan Bu. Yang penting ini perintahnya adalah meletakkan isim mausul yang sesuai. Apakah alladzi atau allati itu aja. Baik. Alkitabu alladzi 'alal maktabi lil madrasah lil mudarrisi. Baik, pakainya alladzi atau allati? Alladzi. Alladzi. Karena alkitabu mudzakkar. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja itu milik siapa? Mudarris. Milik mudarris. Jadi pakai alladzi ya, Bu ya. Baik, silakan masih Bu Desi nomor 2 silakan. Al-qalamu alladzi fi hakibati maksurah. Al-qalamu maksurun ya, maksurun. Al-qalamu alladzi Naam. Al-qalamu alladzi fi hakibati maksurun. Naam. Kolam itu yang di atas di dalam pensil yang ada di dalam tas saya. Naam. Maksurun apa maksudnya? Patah. Oh, patah ya. Ya, patah. Baik, seperti itu Bu ya. Al-qalamu masih mudzakkar maka pakainya alladzi. Ya, pakainya alladzi. Walaupun isim-isim setelahnya ada yang muannats kayak haqibah,
akibatin muannats. Itu nggak ngaruh. Karena isim mausul ini sedang mensifati isim sebelumnya. Al-qalam mudzakkar, maka pakai alladzi. Yang tadi apa? Al-kitab mudzakkar pakai alladzi. Sifati al-qalam ya. Nah, silahkan nomor 3 dan 4. Siapa? Nomor 3 dan 4. Ana Ustaz, Ana. Ya. Oh, Ibu Lanifa. Silahkan, Ibu. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibi litabibil jadidun litabibil jadidu Jadi litabibi jadidi Nah, naat ya, naat man'ut. as-sayyaratu mobil itu keluar Mobil yang keluar Mobil. dari rumah sakit. Dari rumah sakit. dari rumah sakit Nah, pada kan saat sekarang ini ya. pada saat ini adalah milik milik dokter yang baru. dokter baru itu gitu ya. Dokter baru itu. Nomor 4 Nomor 4 silakan. al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Terusnya, Ibu. Anjing itu Anjing yang ada di kebun. Anjing yang ada di kebun sedang sakit. Naam, ya. Jadi as-sayyarah pakai allati, al-kalbu pakai alladzi. Step nomor 5 dan 6 silakan. Siapa? Ibu Nelly, ayo Ibu Nelly. Bentar. Betul Ibu Nelly, nomor 5 dan 6. Iya, iya. Al-Fati, Al-Fata, Al-Fata. Al-Fata itu apa, Us? pemuda. Oh, pemuda. Al-Fata alladzi kharaja minal masjidil Ah, ana apa sih? Us Ibnun. Abna. Oh, Ibnun. Ibnun Mudin. Muadzin. Ibnul muadzin. Muadzin. Oh, muadzin. Anak atau Azan, ya. putranya tukang adzan. Tukang azan. Oh, ya. Pemuda yang keluar dari masjid Pada saat ini. pada saat itu anak muadzin. Naam. Ibnul muadzin. Jadi al-fata pakai alladzi. Silahkan nomor 6 masih Ibu Nelly. Silahkan dilanjut. Tilka Tilkal battatu. Batotu apa, Us? Bebek. Itu bebek. Oh. Tilka batotu alati Nah. tahta syajarotil Syajarati. Bintul falahi. Libintil fallahi. Libintil fallahi. Libintil falahi. Milik putrinya Pak Tani itu. Jadi tilkal battah. Bebek itu atau bebek yang ada di bawah pohon ini milik milik putrinya petani itu. Fokus ke kata al-battah yang muannats, maka isim mausulnya adalah allati. Silahkan nomor 7, Mbak Nabila, 7 dan 8. Al-baitul jadidu alladzi fi dzalika syari'u lil asyari'i apa itu Ustaz? Lil waziri. Lil waziri. Rumah baru yang ada di jalan itu. Yang ada di jalan itu lil waziri, ma makna Ustaz? Milik Pak Menteri.
Oh, wazir menteri. Nah, Milik Pak wazir, Menteri. wazir itu menteri, kalau amir itu pemimpinnya. Rumah baru yang ada di jalan tersebut itu milik seorang menteri atau milik Pak Menteri itu. Ini pakai alladzi karena kata al-baitu mudzakkar. Zakar. Betul tadi saya ngomong itu benar kayak. Al-baitu mudzakkar, pakainya alladzi. Saya udah 5 word juga yang ngomong sambil ngantuk. Betul, Pak Ustaz. Betul ya. Tapi silakan Mbak Nabila dilanjut nomor 8. Ad-darsu. Ad-darsu alladzi ba'da hadha darsi sahlun jiddan. Translate-nya Ibu. Mbak. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Setelah pelajaran bahasa Arab nanti pelajaran apa mau gampang deh. Pelajaran tidur. Ya ad-darsu alladzi. Ad-darsu mudzakkar maka pakai alladzi. Zakar. Baik, yang terakhir Bapak Angkus nomor 9 dan 10 nanti setelah itu selesai. Bagus, nggak ada juga nih. Fatatu allati jalasat amamal mudarrisati hiya Iya. talibatun min Malaysia. Siapa pemudi yang duduk di depan guru itu? Dia adalah pelajar dari Malaysia. Atil kal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidun. Apakah tas yang berada di atas meja itu kepunyaan kamu wahai Khalid? La hiya li sadiqi Muhammadin. Tidak, dia kepunyaan temanku Muhammad. Nah, ya. Insyaallah ya seperti itu teman-teman ya. Praktek isim mausul menyesuaikan kata yang disifati. Dan kalau kita i'rab isim mausul tadi dia posisinya adalah sebagai na'at. Sebagai na'at. Kemudian di sini ada al-kalimat jadidah, al-am artinya saudara bapak, al-ammah saudari bapak, al-khalas saudara ibu, al-khalah saudari ibu. Al-falah itu artinya petani, mustashfal wiladah artinya rumah bersalin. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya yang dapat kita bahas pada malam hari ini yaitu pelajaran 11 dan 12 alhamdulillah cukup dengan penuh drama sana sini. Mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6. Nanti di pertemuan 7 itu untuk ya kita anggap pertemuan terakhir sebelum ujian. Jadi kalau pekan 8 nanti itu untuk ujian insyaallah. Uji kompetensi 1 semua mata kuliah, bahasa Arab, akidah sama hadis. Baru nanti setelah pekan 8 kayaknya nanti ana rencana libur belajar dulu untuk penyegaran, mungkin 1 atau 2 pekan, nanti baru masuk pekan 9. Karena di 1 semester ada jatah sebanyak 15 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan cukup untuk menuntaskan setiap silabusnya, setiap yang sudah direncanakan untuk bahan pelajaran di semester 1. Jadi uji kompetensi. Ujiannya gimana, Gus? Ujiannya nanti mungkin modelnya tertulis nanti ada jangka waktu tertentu dan ada deadline-nya. Mungkin 1 atau 2 hari masa pengerjaannya. Kemudian nanti tetap ada live Zoom-nya. Live Zoom-nya itu nanti untuk membahas kunci jawabannya. Sama nanti praktek baca dari apa yang sudah disebutkan di dalam ujian. Alhamdulillah soalnya sudah Ana siapkan untuk bahasa Arab ya. Kalau yang untuk akidah sama hadis, Ana kemarin sudah bilang ke adik ya, ke pengampunya, ke beliau Ustadz Mikdad ya. Mudah-mudahan segera disusun. Yang jelas pekan 8 jadwalnya uji kompetensi dan terutama teman-teman yang seperti yang masuknya agak belakangan seperti Ibu Nelly atau mungkin teman-teman yang mungkin belum bisa menyimak untuk live bisa menyimak yang rekamannya. Insya Allah mudah ya. Kalau bahasa Arab mudah. Kalau yang akidah sama hadis Anda nggak tahu tuh mudah atau susah nanti. Terserah ustadznya. Ya saya nggak akidah agak susah juga ya. Iya, itu kalau beliau memang berat karena beliau memang mutakhasis di situ. Kalau Ana bahas akidah mungkin nggak setel kayak yang beliau bawakan. Beliau memang dulu Iya. memang ketika di Madinah itu ceritanya
sempat mulazamah di halaqah-halaqah masyayikh yang memang fokus membahas akidah, dan beliau dapatkan ijazah-ijazah sanad setiap matanya. Jadi alhamdulillah Allah kasih kita rezeki, beliau bisa ngasih materi di situ. Memang yang fokus di bidangnya. Kalau saya mungkin nggak nyanda otaknya. Saya Ngajar di mana, Us? Di Jogjanya, Us? di pesantren Islamic Center bin Bas. Pesantrennya kita dulu. Jadi adik anak yang dulu di sana. Oh. Jadi beliau di Jogja, kalau Ana di Semarang. Nggak satu kota ya Ustadz ya? Enggak, Bu, enggak. Beda. Ya Beliau Ustadz ya. Mikdad itu ilmunya luas ya Ustadz ya. Banyak ilmu baru yang baru tahu dari beliau. Iya. Ya, karena beliau menimba ilmunya langsung ke kota Nabi ya, yang bersumber dari masyayikh di sana. Itu Yang paling pesantrennya cuma ada di Jogja, Us, atau kayak ada di beberapa kota pesantren itu? Pesantren apa, Bu, maksudnya? Yang itu tadi yang di Jogja, kata Ustadz kan ngajar di pesantren yang dulu menimba ilmunya juga di situ. Itu memang adanya di Jogja atau banyak? Kan kadang-kadang kan ada pondok pesantren yang ada di beberapa kota kayak gitu. Oh, cabangnya Itu gitu ya. memang di Jogja ya? Itu enggak Ada. ya? Itu memang di Ada cabangnya, Bu, ada beberapa di kota-kota lain, cuma saya kurang hafal. oh. Ada yang memang betul-betul cabang, ada yang modelnya cabang akuisisi. Jadi pondok-pondok yang diakuisisi sama pondok di Jogja itu. Namanya apa, Us? Islamic Center bin Bas. Oh, berarti Ustadz ini orang Jogja asalnya. Siapa, Ibu? Ya Ustadz ini. Oh, Ustadz gitu. kami asli Semarang semua. Tapi sekolah di Jogja dulu ya. Jadi dulu 1, 2, 3, 4 bersaudara tuh dibuang ke Jogja semua. Gitu. Semarangnya mana, Us? Semarangnya Semarang Kota, Ibu, di Semarang Bawah. Oh iya. Mau bertamu Saya ya Bu. enggak, saya dulu kecilnya di Semarang, di Cilacap. Masya Allah. Aslinya dari Purbalingga, Ibu ya? Bukan. Saya kelahiran Jogja 1 tahun, terus Bapak ngajar di Semarang sama Ibu kerja di Semarang sampai Oh, saya Masya Allah. SMA, kuliah di Jogja, terus berumah tangga di Purbalingga. Oh gitu, Masya Allah ya. Dulu besarnya di Semarang. Berarti paling nggak tahu banyak tentang Semarang dan Jogja juga, Bu, Ibu. Iya tahu, tapi kalau bahasa Arab nggak tahu karena dulu sekolahnya di Masya Allah. sekolahnya negeri. Nggak apa-apa. Semarangnya sebelah mana, Ustaz? Semarang Kota, Pak. Kaligawe. Oh, kali. Anda pernah tinggal di Semarang, Ustaz, 5 tahun. Oh gitu juga, Pak. Masya Allah. Sekarang di mana, Pak? Di Jakarta? Di Tangerang, Ustaz. Tangerangnya. Dulu di daerah ini, Ustaz, apa? Dekat Rumah Sakit Muhammadiyah itu, Ustaz. Di Semarangnya? Iya, dekat Wonodri. Dekat Oh. Rumah Sakit Muhammadiyah, Ustaz. Waduh, anak kok malah kurang tahu ya. Kurang hafal. Saya itu orang Semarang tapi kurang hafal daerah Semarang. Malah lebih hafal Jakarta saya. Jakarta. Nggak apa-apa, saya juga Semarang taunya dari rumah ke itu Jalan Pemuda aja atau Simpang 5, Us. Masya Allah. Kalau yang lain nggak tahu. Oke. Makanya kalau Anda pesannya ke teman-teman semua ya, keberadaan adik Ana ini patut kita syukuri karena beliau memang ketika Ana tahu banget memang anaknya itu belajar itu dari kecil memang rajin. Beda sama kakak-kakaknya, beda sama Ana, beda sama Ana ada satu adik lagi. Ya, adik Ana yang ini tuh belajarnya kuat, mutolaahnya kuat, kemudian sampai Allah takdirkan, ya mungkin Allah kan melihat ya kejujuran seorang hamba ya, niatnya banget sampai bisa diterima di Madinah, kemudian beliau di sana pun belajar sungguh-sungguh, bukan main-main gitu loh maksudnya. Belajar sungguh-sungguh, kejar semua majelis-majelis halaqah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi selain belajar di universitas, beliau pulang pergi naik bis, ya cerita pulang pergi naik bis buat ngejar halaqah-halaqah yang di Masjid Nabawi. Termasuk ini yang kita bahas di Rosa Islam ini kan sebetulnya mungkin merupakan satu bagian dari silsilah yang nanti insya Allah beliau tulis.
Jadi beliau punya program untuk menulis barnamij atau istilahnya agenda pembekalan akidah dari kitab urut, dari usul thalatha, kemudian nawaqid Islam, qawaid arba, kemudian nanti lanjut ke kitab tauhid yang alhamdulillah dibahas di Rasa Islam ini, kemudian nanti insya Allah dilanjutkan dengan akidah tohawiyah atau akidah wasitiyah dulu, baru nanti akidah tohawiyah. Dan Anda lihat ya, Masya Allah tulisan-tulisan beliau tuh dalam gitu loh. Yang anak tuh waktu di pesantren nggak nemu pelajarannya gitu loh, faidah-faidahnya, kemudian cara-caranya dan macam-macam. Ini kita patut kita syukuri. Maka alhamdulillah kemarin nggak ya pas naruh kurikulum buat di Rasa Islam ini terbuk sama beliau juga kan, maksudnya kurikulum yang pas apa, dan alhamdulillah beliau menguasai materinya. Kalau anak yang gampang-gampang aja lah, bahasa Arab aja lah, yang mungkin masih agak bisa. Kalau salah mungkin agak-agak nggak dosa gitu loh. Kalau akidah kan kalau kita keliru dosanya gede juga. Bisa. Iya, nggak mungkin Berarti anak. Apalagi kita Gimana Ibu? namanya pusing juga. Ustadz Mikdad yang ini ya, paling kecil ya Ustadz ya. Dia nomor 3, jadi anak pertama, ada lagi adik nomor 2, kemudian Ustadz Mikdad yang nomor 3. Terus yang si bungsu tuh baru selesai kemarin, selesai di UMY Jogja. Perempuan, yang terakhir perempuan. Laki 3, perempuan 1. Baik, mungkin itu teman-teman ya, insya Allah ya. Nah, Ya. kita sudah menjelang ya larut malam ya, sudah 9:30. Mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah bagi kita untuk lebih mendalami Islam, lebih baik, melahirkan akidah yang lurus, wawasan yang bermanfaat, amal yang soleh, serta yang terpenting adalah akhlak yang mulia dan buah-buah kebaikan yang lain. Mudah-mudahan. Akhirnya kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.